Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah keempat di dalam kita menyiapkan masa depan anak-anak kita adalah kita berupaya memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di dalam rumah tangga kita, baik untuk istri maupun untuk anak-anak kita. Berbagai kebutuhan apa, sarana yang dibutuhkan kita upayakan secukup-cukupnya. Di dalam pemenuhan sarana ini ayatnya juga cukup keras. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu mengupayakan wasilahnya. Nah, kalau disuruh mengupayakan wasilah artinya sarana, mari sama-sama kita periksa apakah sarana prasarana di rumah tangga kita sudah memenuhi persyaratan untuk pendidikan anggota keluarga kita. Di antaranya misalnya pendidikan spiritual. Sekecil apapun rumah kita, terutama untuk istri dan anak wanita kita, punya tempat sholat khusus, walaupun hanya seukuran satu sejadah yang tidak boleh dicampur dengan tempat-tempat lain. Begitu pula misalnya sarana untuk pendidikan akademisnya. Sejauh mana kita menyiapkan perpustakaan, buku-buku yang kita tempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Syukur-syukur di semua ruangan ada bukunya, sampai ruangan dapur pun mungkin ada buku resep. Di teras depan ada buku trubus dan sejenisnya. Tetapi setidak-tidaknya kebutuhan dia untuk belajar sekolahnya, walaupun sekedar satu lemari kecil, kita harus punya. Minimal banget pengkondisian panca indera terutama matanya agar mereka hari-harinya melihat buku. Soal hobi baca atau tidak hobi baca itu urusan nomor 2 nanti. Yang pertama kali, kalau matanya saja tidak pernah melihat buku-buku, lalu bagaimana kita memulai dari awal untuk meningkatkan langkah berikutnya agar dia bisa senang membaca, ngelihat buku aja tidak. Karena itulah, mari sama-sama kita siapkan di mana-mana di dalam rumah tangga kita taruh buku-buku agar mudah dijangkau oleh seluruh anggota keluarga. Sarana berikutnya adalah ini yang lebih penting juga. Cara apa dengan semurah-murahnya agar anak-anak kita bisa bereksplorasi? Katakanlah dapur kita lengkapi, tambah alat-alat yang kira-kira anak-anak kita bisa mengadakan penelitian. Entah itu pelajaran kimia, entah itu pelajaran biologi, itu bisa ditopang di dalam kelengkapan dapur kita. Sehingga anak-anak kita bisa eksplorasi untuk merangsang seluruh fungsi inderanya secara optimal, mengamati, memikirkan, merenungkan, menguji coba, mencari pengalaman dari lingkungan di sekitar terdekatnya. Nah, itulah di antara sarana-sarana yang harus kita penuhi di dalam pendidikan rumah tangga kita. Belum lagi kalau anak-anak kita bergaul dengan tetangga. Sudah sewajarnya kepala-kepala rumah tangga yuk kita silaturahim dengan orang-orang lingkungan sekitar kita. Pak RT, Pak RW, Posyandu, PKK, dan seterusnya sampai remaja masjid dan pengurus masjid. Kita upayakan agar bagaimana lingkungan di sekitar rumah, arena bermainnya menjadi sarana prasarana yang kondusif buat pendidikan warga sekitarnya. Contoh misalnya, sudah saatnya ketika 17 Agustus kita mulai usulkan kepada orang-orang yang menjadi panitia agar lomba-lombanya ditingkatkan. Ada lomba riset, lomba teknologi, lomba roket air, lomba robotik, lomba IT, desain grafis, bongkar-bongkar komputer, teknologi tepat guna, mengarang, cerita, dan sebagainya. Masa 75 tahun lebih Indonesia merdeka masih makan kerupuk aja gitu kan?
masih gigit duit di semangka, balap karung. Ini kapan mau meningkatnya negara kita? Karena itulah masih banyak lagi PR-PR yang harus kita persiapkan, baik di rumah tangga kita, lingkungan sekitar masyarakat kita, di masjid kita. Yuk sama-sama kita audit, kita periksa sejauh mana sarana-sarana tersebut mendukung secara kondusif untuk pendidikan anak-anak kita di rumah tangga dan pendidikan warga masyarakat di sekitar rumah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.